Jadi buat saya ini penampilan yang sungguh di luar dugaan. Kita berpikir, anggaplah kita semua orang awam dengan segala beban di pikirannya. Ada banyak cedera, tidak fit 100%. Di depan ada PSG, di depan minggu depan ada Liverpool. Ternyata main luar biasa. Sejak awal City kendalikan permainan. Sejak awal City main dengan gagah berani, dia tidak tunggu, dia langsung press di atas. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Ini review pertandingan Sabtu malam Chelsea lawan Manchester City yang akhirnya dimenangkan oleh Manchester City 0-1. Pertandingan yang menurut saya sangat luar biasa, taktikal tingkat dewa. Jadi ini sepak bola level dewa yang terus terang aja harusnya sepak bola Indonesia tuh ngiler lihat pertandingan Sabtu malam Chelsea lawan City. Itu sangat taktikal, itu sangat luar biasa. Dua tim terbaik di dunia saat ini. Bisa jadi dibilang seperti itu karena yang satu juara Eropa, Liga Champion, yang satu juara Premier League, Manchester City. Dan menurut saya sebagai review, sebagai ulasan dari hasil pertandingan, maka menurut saya ini adalah pernyataan kuat, strong statement dari Pep Guardiola buat rival-rival di Premier League dalam perburuan gelar juara. Jadi ini pernyataan yang tegas, pernyataan yang kuat kepada rival Manchester City di Premier League. Jadi Chelsea yang dianggap belum atau sulit dihentikan ternyata masih bisa dihentikan, dan jangan buru-buru cepat menilai, termasuk saya, karena apa yang diraih Chelsea di 5 pertandingan, lalu juga apa yang dihadapi City dengan begitu banyak beban cedera, itu juga dalam preview saya membuat saya agak sedikit ragu-ragu, agak sedikit takut, khawatir. Jadi pilihan objektif saya dalam preview adalah kepada Chelsea. Tapi di luar dugaan Sabtu malam saya disuguhkan sesuatu yang sangat luar biasa dari Pep Guardiola. Jadi yang pertama adalah pernyataan kuat dari seorang Pep Guardiola tentang Manchester City yang belum habis. Yang kedua adalah rekor 221 kemenangan yang menjadi rekor dalam sejarah Manchester City ditorehkan oleh Pep Guardiola. 221 kemenangan di seluruh kompetisi. Ini luar biasa. Ini tinta emas sejarah buat Manchester City dari seorang Pep Guardiola. Dan yang gak habis pikir kan, begitu banyak beban, pemikiran pemain yang cedera, ada 8 hari yang padat, jadwal yang berat, lawan Chelsea, lawan PSG, lawan Liverpool. Tapi kita lihat Sabtu malam City bisa mengambil 3 poin di kandang Chelsea, di kandang The Blues dengan sangat meyakinkan. Banyak hal luar biasa dari permainan itu yang membuat terus terang aja saya ngiler gitu loh, terpana, melongo lihat pertandingannya. Yang pertama, Pep belajar dari kesalahannya di Liga Champion, katakanlah itu sebuah kesalahan jika boleh menyebut itu sebagai sebuah kesalahan, yaitu tidak memainkan gelandang bertahan. Waktu itu langsung memainkan Gundogan, tapi kali ini atau di Sabtu malam kemarin Pep memainkan Rodri yang tampil luar biasa. Semua aliran bola, suplai bola ke penyerang-penyerang Chelsea, baik itu Lukaku maupun Timo Werner, bisa diminimalisir, bisa dipotong dengan baik oleh Rodri. Dan Rodri sangat dominan mengendalikan, mengisi lapang tengah. Rodri luar biasa, itu yang pertama. Yang kedua, saya berpikir Ferran Torres yang main, tapi ternyata yang main adalah Phil Foden. Phil Foden yang juga menurut saya tidak dalam kondisi 100% fit, tampil justru sangat matang di posisi barunya sebagai false nine ya. Kemarin dia main sebagai false nine, dia sangat matang. Memang dia tidak mencetak gol, tapi saya pikir Foden main benar sebagai false nine. Jadi itu luar biasanya. Yang kedua, bagaimana Guardiola menempatkan Kevin De Bruyne itu main di between line. Jadi main di antara Jorginho dengan ketiga center back-nya Chelsea. Itu yang saya bilang the between line. Jadi Kevin De Bruyne selalu bisa mengancam dengan posisi di sana. Kevin De Bruyne selalu ada di posisi di sana. Sementara
Di belakang De Bruyne, lapangan tengahnya dikuasai oleh Rodri dan yang hebat Bernardo Silva. Bernardo Silva main pinter sekali, sparkling, sangat bersinar, sangat cemerlang. Penguasaan bolanya luar biasa, sangat pede, susah dilebut. Berkali-kali dia hanya berhasil menciptakan pelanggaran bola mati. Jadi buat saya kredit sebetulnya hampir buat seluruh pemain Manchester City. Tapi Bernardo Silva main luar biasa. Lalu kita juga lihat bagaimana Gabriel Jesus main di posisi sayap kanan. Dan itu kelihatannya sejauh ini malah jauh lebih efektif buat Gabriel Jesus. Di luar golnya. Gol yang menurut saya juga sangat luar biasa secara individu. Ada 3 pemain yang mempressing Gabriel Jesus. Tapi dia dengan posisi membalik badan, memutar badan, dia masih bisa melakukan shooting bola. Dan shootingnya flashing sebetulnya ya. Edouard Mendy gak bisa bergerak karena ya itu tadi, itu flashing. Shooting yang melemahkan, shooting yang membuat Edouard Mendy susah bergerak. Jadi luar biasanya juga tuh Gabriel Jesus. Lalu juga Grealish. Grealish mungkin bukan tipe akselerator, bukan tipikal winger yang akselerator seperti Raheem Sterling, tetapi Grealish kuat dalam penguasaan bola. Dan kalau 1 lawan 1, Grealish jago. Grealish bisa 1 lawan 1 masuk, tekuk, lalu melepaskan shooting. Jadi di area-area sempit, area penalti, Grealish itu bagus. Jadi kalau 1 lawan 1 dan dia sudah menghadap gawang, Grealish berbahaya. Jack Grealish. Tapi jangan menilai Grealish dari soal akselerator. Dia bukan Raheem Sterling yang tipikalnya akselerator. Jadi itulah Grealish, menurut saya sih semuanya bermain saling kolektif, saling melengkapi sebagai sebuah unit. Jadi memang kalau dibilang City nggak punya elite striker, nggak punya striker kaliber elite, tapi buat Guardiola yang penting sebetulnya poinnya adalah bagaimana cara mereka bermain. The way we play, yang kata Guardiola. Jadi buat Guardiola yang paling penting adalah bermain sebagai sebuah tim, bermain sebagai sebuah unit. Meski diakui bahwa sampai saat ini mereka tidak memiliki striker yang kaliber, yang elit, tapi itu tidak membuat Guardiola kehilangan akal. Ruben Dias dan juga Aymeric Laporte main kuat sekali. Timo Werner yang dengan kecepatannya bisa dihentikan. Ada sebuah momen Kovacic mendapatkan bola shooting, Ruben Dias masih bisa blok. Ini luar biasa. Lukaku duel 1 dengan Laporte. Meski harus saling menjatuhkan, tapi Laporte nggak kasih ruang. Kalau perlu Lukaku nggak balik, dia tempel ketat dan akhirnya seringkali kedua-duanya saling berjatuhan. Karena itu tadi, Lukaku tidak diberi kesempatan balik badan. Lalu juga Lukaku tidak diberi kesempatan bola-bola daerah untuk dia santap. Jadi sebelum dapat bola daerah sudah diintercept. Ini hebatnya. Dan kalau bicara gol, Joao Cancelo main luar biasa. Gol kan bermula dari bola yang disodorkan Kevin De Bruyne pada Joao Cancelo. Joao Cancelo seolah-olah akan syuting tapi dia lakukan tekuk. Jadi ada satu pemain Chelsea yang terkelabui. Dia tekuk kiri. Dia capping kiri yang mematikan, patah pinggang itu. Kalau bahasa tarkamnya, dia shooting. Shootingnya membentur di area penalti yang penuh banyak pemain dan diselesaikan tadi dengan brilliant, dengan dingin oleh Gabriel Jesus. Flashing yang mematikan Edouard Mendy. Kan seperti itu. Joao Cancelo main bagus, Kyle Walker main bagus, semua main bagus. Dapat kredit Ederson. Jadi buat saya ini penampilan yang sungguh di luar dugaan. Kita berpikir, anggaplah kita semua orang awam dengan segala beban di pikirannya. Ada banyak cedera, tidak fit 100%. Di depan ada PSG, di depan minggu depan ada Liverpool. Ternyata main luar biasa. Sejak awal City kendalikan permainan. Sejak awal City main dengan gagah berani, dia tidak tunggu, dia langsung press di atas. Dia possession di atas. Dan beberapa kali kesempatan lihat, kalau Chelsea build up,
Dia mau main ke sebelah kiri, ke Rudiger, ke Alonso, langsung di press. Ada 3 bahkan 4 pemain Chelsea di sana. Begitu juga ketika main build up ke kanan, ada Cesar Azpilicueta, ada Reece James di awal. Begitu juga saat Reece James ditarik keluar, ada Cesar dan Thiago Silva langsung di press. 3 pemain di sana. Jadi mereka pressingnya sangat tinggi City kemarin. Itu yang membuat saya bilang ngiler. Terkagum-kagum saya melongo lihat pressing yang begitu intens dan sangat agresif. Dan Chelsea dipaksa melakukan kesalahan passing yang kemudian mereka yang langsung balik lagi, position lagi City-nya. Disitulah dilakukan oleh City, pressing di atas. Kevin De Bruyne pressing, Jack Grealish pressing, Phil Foden pressing. Kalau Phil Foden pressing ke sini, ke sebelah kanan pertahanan dari Chelsea, Gabriel Jesus nggak di sini, dia juga naik ke sini. Dia tutup ketat, jadi kompak sekali. Dan disitulah Chelsea kesulitan keluar dari pressingnya City. Dan bayangin, Chelsea kemarin pasang 3 gelandang, bukan kaleng-kaleng ini. Jorginho, Mateo Kovacic, Jorginho di sebelah kiri, Mateo Kovacic di sebelah kanan, N'Golo Kante. Nah, dengan 3 ini tadinya kan mau coba tutup semua pergerakan City kan. Tapi dengan segala passing-passing yang sangat akurat, sangat brilian, pergerakan movement yang begitu luar biasa secara taktikal dari Pep Guardiola, barikade yang 3 gelandang hebat ini bisa diterobos, bisa dijebol juga akhirnya. Padahal apa kurang hebatnya Jorginho, N'Golo Kante, Mateo Kovacic. Cuma di sini lupa kemarin kalau menurut saya Thomas Tuchel kehilangan ini link up play-nya ke arah depan. Link up play-nya yang biasa dilakukan oleh Mason Mount atau Kai Havertz. Kemarin Chelsea main 3-5-2. 3-nya kan yang pertama Rudiger, Christian Andersen, lalu Cesar Azpilicueta, Reece James, Marcos Alonso. Reece James cedera, masuk Thiago Silva, Cesar masuk ke wing back kanan. 3 gelandangnya kan tuh, N'Golo Kante, Jorginho, Mateo Kovacic, 2 di depan, Timo Werner dan Lukaku. Dan saya lihat sebetulnya Werner dan Lukaku chemistry-nya belum dapat ya. Ketika main 3-5-2 sebetulnya ini belum dapat. Biasanya ada link up play yang dilakukan oleh Mason Mount maupun Kai Havertz. Nah, itulah yang kemarin bisa didominasi oleh City karena Rodri main dominan, superior di sini. Maka kemudian barikade pelindung dari pertahanan Chelsea yaitu Kante, Jorginho, Kovacic perlahan bisa diterobos, bisa ditembus. Ini yang menurut saya sepak bola kelas dewa. Vitamin, protein buat yang nonton. 2 kali 45 menit itu nggak berasa. Nggak berasa tiba-tiba selesai dengan segala atraksinya. Permainan yang menurut saya semuanya dijunjung dengan rasa sportivitas, fair play tinggi. Nggak banyak drama, nggak banyak dorong-dorong, nggak banyak tackling-tackling yang membuat terjengkang gitu loh. Kesakitan di lapangan yang menghabiskan waktu permainan. Semuanya vitamin menurut saya. Dan di akhir pertandingan kan statistiknya City 60 possession, Chelsea 40. Lalu percobaan ke arah gawang, Chelsea 5, tidak ada yang on target. Jadi untuk pertama kalinya Chelsea-nya Tuchel bisa diredam, bisa dipreventif, bisa dicegah oleh tactical Pep Guardiola dengan City-nya sehingga tidak ada satupun shooting atau percobaan yang langsung mengarah ke gawang. 5 attempt, 0 shoot on target atau ke arah gawang daripada Chelsea. Sementara City melakukan 13 dan shoot on target yang mengarah ke gawang ada 3. Itulah yang kita lihat sepanjang pertandingan kemarin. Juga di soal sepak pojok Chelsea dapat 4, City dapat 13. Jadi bagaimana Pep bisa mendominasi, bisa menaklukkan Chelsea versi atau made in-nya Tuchel yang selama ini dia 3 kali beruntun kalah. Inilah menariknya, inilah vitaminnya sepak bola level dewa itu. 3 kali kalah, nggak jadi menyerah, nggak jalan buntu, nggak bingung, nggak pakai cara-cara yang kotor. Tapi Pep Guardiola putar otak, putar akal. Dan saya melihat apa yang dikerjakannya itu. Luar biasa.
bagaimana para pemain City bekerja dalam mempressing, high pressing, dan regain positionnya. Jadi begitu kehilangan bola, kalau lagi nyerang, attacking, kehilangan bola, mereka nggak retreat, mereka langsung serbu lagi. Regain position, mengambil kembali positionnya sangat cepat. Dan itu dilakukan dengan sangat luar biasa. Jadi City hanya sedang agak ada sekrup-sekrup yang cedera saja loh. Ini pernyataan kuat dari Pep Guardiola. Buat persaingan Liga Inggris Premier League yang makin seru. Ternyata Chelsea yang dianggap sulit dihentikan bisa dihentikan kemarin. Ini jadi persaingan yang menarik. Persaingan yang menambah wawasan, menambah pengetahuan. Apa yang dilakukan Guardiola Sabtu malam itu vitamin. Vitamin sepak bola. Diambil buat pengetahuan kita, insan sepak bola. Jadi kita yang menonton sangat beruntung melihatnya. Itulah review ulasan saya tentang pertandingan Big Match, The Blues. Chelsea yang kalah 0-1 oleh City. Skor sementara kalau mengacu pada 4 pertandingan terakhir, Tuchel 3, Pep 1. Luar biasa menariknya pertandingan ini. Sekali lagi jadi solusi untuk sepak bola, bukan polusi. Tetap digocek, Bung Toel.